Di atas ruang terbuka aula, Qin Chen terlihat tenang. Dia menepuk jubahnya dengan ringan, dan mengibaskan debu lagi, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele, dan kemudian dia menghadapi kekacauan dan mengejutkan kekuatan yang kuat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu yang berikutnya, siapapun yang ingin menantang wakil ketua Tiangong ini bisa datang untuk berkelahi." Wakil ketua balai ini sedang menunggu yang bernyali besar dan tidak akan menyerah. Terjadi keheningan. Semua orang diam. Anak ini gila. Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dewa Dayu. Kematian mereka akan menyebabkan Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu berguncang, menyebabkan gelombang dahsyat di antara kekuatan manusia. Tapi sekarang, Qin Chen membunuh kedua orang ini, seperti membunuh dua semut sepele, dan terus mengundang kekuatan lain yang hadir untuk bertarung. Ini terlalu merajalela. Selama puluhan ribu tahun, ras manusia belum pernah melihat karakter liar seperti itu. Yang membuat semua orang semakin ketakutan adalah setelah pertempuran sebelumnya, semua orang telah melihat bahwa Qin Chen sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan, tetapi dia tidak melakukan itu, tetapi sengaja berpura-pura lemah. Bahkan secara aktif mengungkap asal-usul waktu. Setelah Tuan Muda Istana dari Istana Dewa Bintang juga mengambil tindakan, dia mengungkapkan rahasia memiliki harta karun surgawi, mengungkapkan basis budidaya tingkat penguasa bumi, dan memenggal dua Dizun itu dalam satu gerakan. Ini jelas merupakan lubang yang digali dengan sengaja membiarkan Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan melompat ke dalam. Tak heran jika pada awalnya, putra ini membiarkan Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan beraksi bersama. Dia sama sekali tidak sombong, tapi datang dengan persiapan, karena tujuannya adalah untuk menangkap semuanya sekaligus, sehingga dua kekuatan besar bisa mencicipinya. Sakitnya kehilangan seorang murid, kejam. Saat ini, pendapat semua orang tentang Qin Chen telah berubah drastis. Orang ini tidak hanya gila, tapi juga kejam, tidak bermoral, dan berusaha sekuat tenaga menghadapi musuh. Untuk sementara, semua orang tidak bisa menahan gemetar, dan bahkan Tianzun kuat yang hadir pun merasa kedinginan dan bahkan sedikit ketakutan. Anak ini tidak boleh tersinggung, kecuali dia dapat membunuhnya dengan satu pukulan, jika tidak, jika tersinggung, anak ini pasti seperti belatung tarsal, menatapnya, kematian tanpa akhir. Brengsek. Di atas tribun, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu tampak ketakutan, mata mereka merah karena darah dan aura pembunuh meningkat. Bocah bau, beraninya kamu membunuh Tuan Muda dari dua kekuatan besarku, kamu sedang mencari kematian. Teriak dua master surgawi puncak begitu kejam, mereka tidak sabar untuk menebas Qin Chen ribuan kali. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Shen Gong Tianzun mencibir, dan 6 harta karun Tianzun terletak di depannya, memancarkan aura yang menakutkan, mengguncang dunia. Penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Dayu, berkompetisi dan merekrut kerabat. Mereka tidak tertarik pada pedang, dan keterampilan mereka tidak sebaik manusia, jadi mereka ingin melanggar aturan. Apakah keduanya bertindak terlalu jauh? Kata Shen Gong Tianzun mengambil satu langkah ke depan dan 6 harta surgawi mekar. Nafas itu mengejutkan formasi kekacauan kuno klan kuno keluarga Ji, semuanya bergemuruh, hampir meledak. Tiangongku bukanlah orang yang takut akan sesuatu. Jika dua kekuatan utama Anda ada di arena dan berniat membunuh murid-murid saya dengan cara yang benar, saya pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tetapi jika Anda ingin menipu orang lain, berhentilah menyalahkan pekerjaan ilahi saya. Tianzun ini tidak memberikan muka, dan tidak akan pernah mati bersama Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan. Kalian berdua, kalian bisa melepaskan pertempuran, dan lihat hari ini, apakah aku mati, atau kalian berdua yang akan mati. Kata Shen Gong Tianzun dengan bangga mendominasi dan tak terkalahkan. Teman-teman, jika ada yang ingin kalian diskusikan, ketiganya adalah pemimpin kekuatan surgawi tertinggi umat manusia, dan sekarang musuh asing ras iblis telah bersiap, mengapa kalian ingin saling membunuh?
Kalian bertiga, tenanglah, jangan melakukan hal-hal yang membuat orang yang kalian cintai membenci musuhmu dengan cepat. Tiba-tiba, kekuatan yang mulia surgawi lainnya seperti kuil Dewa Kekosongan dan Lembah Kunpeng berubah warna dan melangkah maju untuk mematahkan semangat mereka. Ji Tianyao juga terlihat jelek. Dia melangkah maju dan buru-buru berkata, "Semuanya, hari ini adalah hari besar kontes keluarga Ji saya untuk merekrut kerabat. Hal seperti ini bukanlah hal yang ingin saya tunggu. Saya mengundang mereka bertiga lebih baik berdiskusi," kata Ji Tianyao. Aura puncak penguasa surgawi yang melonjak, dikombinasikan dengan formasi kekacauan kuno keluarga Ji, langsung ditekan. Saat ini, hatinya sangat tertekan, bahkan menjadi gila. Kali ini kontes pencak silat merekrut kerabat, sudah 3 murid dari kekuatan besar surgawi mati. Keluarga Ji sebagai tuan rumah, tapi tidak mendapatkan apa-apa, namun sudah menimbulkan keributan. Jika dia sudah mengetahuinya sejak lama, dia tidak akan terlibat dalam kontes apapun dan merekrut kerabat jika dia terbunuh. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak bisa mundur. Saat ini, jika keluarga Ji-nya tidak dapat menikah dengan penguasa tertinggi ras manusia tertentu, mereka pasti akan dikritik. Selain itu, dia tidak boleh membiarkan 3 kekuatan puncak Istana Dewa Bintang, Dayu Sensan, dan Tiangong berkonflik. Begitu sesuatu terjadi pada ketiga puncak ini, keluarga Ji-nya pasti akan dibenci oleh banyak pemimpin umat manusia, lalu keluarga Ji-nya di bawah masalah internal dan eksternal, tidak akan ada hari untuk berbalik. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mencegah 3 kekuatan besar mengambil tindakan. Pada saat ini, lapangan sunyi, puncak nafas penguasa surgawi yang menakutkan menyapu, bau mesiu sangat kuat, dan pertempuran hampir tiba. Mata Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu suram. Keduanya melihat sekeliling dan sangat marah. Mereka melihat bahwa pertempuran hari ini mustahil dilakukan. Sebelumnya, bisa dikatakan mereka tidak berdaya menyelamatkan Xing Rui Disun. Tapi sekarang setelah pertempuran selesai, jika mereka bertarung lagi, mereka pasti akan menjadi sasaran keluarga Ji dan banyak kekuatan lainnya. Sebaliknya, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Pada saat ini, Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu sedang tertekan dan hendak muntah darah. Nafas mereka tidak lancar, namun mereka hanya bisa mendengus tak berdaya dan duduk kembali. Ji Tianyao segera menghela nafas lega, dan memandang Shen Gong Tianzun. "Hall Master Shen Gong, mengapa Anda tidak menyimpan harta itu?" ingin mengatakan sesuatu. Kelopak matanya melonjak liar, mengamati 6 harta surgawi tertinggi Shen Gong Tianzun. Diam-diam terkejut. Dikatakan bahwa Tianzuo kaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kaya sehingga ada 6 harta Tianzun tingkat atas segera setelah muncul, dan bahkan Qin Chen memperlihatkan 1 harta Tianzun. Harta karun Tianzun sangat langka, dan setiap bagiannya luar biasa. Bahkan Master Sekte Kekuatan Surgawi seperti penguasa Dewa Petir tidak dapat meminta harta Tianzun tingkat atas, tetapi Shen Gong Tianzun memiliki 6 sekaligus yang membuat orang iri. Ji Tianyao tidak hanya iri, tetapi kekuatan kuat lainnya yang hadir juga terpesona dan terkejut. Shen Gong Tianzun mencibir dan duduk, selama guru Istana Dewa Bintang dan guru Gunung Dayu tidak melanggar aturan, konstelasi ini secara alami tidak akan peduli terhadap mereka. Kamu Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu tidak sabar. Mereka tidak tahu bahwa Ji Tianyao dan yang lainnya mencoba memblokirnya, tetapi hal itu membuat Shen Gong Tianzun sedikit kecewa. Dia tahu bahwa Istana Bintang dan Dayu Sensan telah mengejar dan membunuh Qin Chen. Tianzun Shen Gong melirik kedua orang itu, dan keduanya mendesak. Kali ini keduanya tersentak, dan saya tidak tahu kapan mereka harus menunggu lain kali. Shen Gong Tianzun mengalami depresi, dan jika dia membiarkan orang lain mengetahui pikirannya, dia akan semakin terdiam. Baiklah, Tuan Istana Dewa Bintang dan Tuan Gunung Dayu,
apakah ada Tuan Muda Istana dan Sao San yang merupakan dua kekuatan besar yang bersaing dalam seni bela diri? Minta saja mereka untuk datang, datanglah yang banyak, tidak peduli berapa banyak yang datang. Wakil Ketua Aula Tiangong ini akan menemanimu, kata Qin Chen di ruang kosong di aula utama. Qin Chen tersenyum bangga, tetapi sebelum Anda datang, persiapkan peti mati lebih awal. Anda juga akan memperhatikan wakil kepala istana ini. Tubuhnya tetap ada, tapi muridmu langsung diledakkan seperti sebelumnya. Tidak ada satupun mayat yang dapat tersisa. Penguasa istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu telah menekan amarah di tubuh Qin Chen sangat menantang, dan tiba-tiba menjadi marah lagi. Orang-orang kuat lainnya di samping juga tercengang. Gila? Orang ini gila. Nak, kamu tidak bisa merajalela. Hari ini kamu membunuh Tuan Muda Istana Dewa Bintangku. Istana Dewa Bintangku, aku tidak akan pernah mengampunimu, kata Tuan Istana Dewa Bintang dengan dingin. Hah? Aku juga sama. Guru Gunung Daewo juga berkata dengan dingin. Kalian berdua jangan hanya bicara besar dan tidak bertindak. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat mengirim murid sehingga semua orang dapat melihat wajah Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan Anda, kata Qin Chen mencibir. Dia melirik Shen Gong Tianzun, dan dia memahami pikiran di hati Shen Gong Tianzun. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu menggedor, dan berdiri lagi dengan marah. Tuan Istana Dewa Bintang berkata dengan dingin, leluhur Jitianyao, tidak apa-apa untuk membuatku marah, tapi orang ini telah mengambil jaring Dewa Bintang dari Istana Dewa Bintangku sebelumnya. Tolong kembalikan padaku. Ada juga segel Zensan dari Gunung Dewa Dayu saya, tolong kembalikan juga itu, kata Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu mengambil satu langkah bersama. Kedua harta karun ini adalah harta setengah langkah Tianzun. Itu bukanlah hal yang sepele, dan tentu saja mereka tidak ingin itu hilang. Apakah maksudmu itu adalah dua harta karun? Tapi pemurniannya sangat jelek, kata Qin Chen mengangkat tangannya dan melemparkan kedua benda ini langsung ke Shen Gong Tianzun. Tuan Shen Gong Tianzun, kedua harta ini bukanlah bahan yang buruk, tetapi ketika dicairkan kembali, keduanya dapat digunakan untuk memurnikan harta lainnya, kata Qin Chen. Haha bagus, tapi sebelum meleleh, boleh saja digunakan untuk menekan baskom kotoran dan bantalan kaki meja. Memanfaatkan sampah tidak menjadi masalah. Shen Gong Tianzun tertawa kecil, dan mengangkat tangannya untuk menyimpan kedua harta itu. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Master Istana Dewa Bintang untuk menjarah. Alasan mengapa Qin Chen tidak memberikan harta itu kepada Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu adalah karena dia berharap keduanya akan melakukan sesuatu pada Shen Gong Tianzun, sehingga memberi kesempatan pada Shen Gong Tianzun. Benar saja, melihat Shen Gong Tianzun mengambil dua harta karun ini, raut wajah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Aula Shen Gong, harta ini adalah milikku. Silakan berikan kembali. Shen Gong Tianzun tidak khawatir tentang dua harta karun di tangannya, memandangnya dengan mata bodoh, dan berkata, setelah Anda melihat pertarungan yang kuat, harta dari pihak yang kalah harus dikembalikan ke sekte. Apakah saya tidak salah dengar? Karena murid Tiangong saya adalah pihak yang menang, saya secara alami memenuhi syarat untuk memiliki dua harta karun ini. Belum lagi kedua harta Tianzun setengah langkah sampah seperti itu, jika itu bukan harta pemenang, saya tidak akan repot-repot mengambilnya. Mendengar itu, Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu hampir marah. Ekspresi mereka sepucat dasar pot, dan niat membunuh di tubuh mereka muncul dalam sekejap. Keduanya bahkan membuat keputusan, bahkan jika mereka mencoba segalanya, mereka masih harus memberi sedikit warna pada Shen Gong Tianzun. Tapi tanpa menunggu mereka mengambil tindakan, formasi kuno yang menakutkan tiba-tiba muncul di aula utama keluarga Ji, dan Ji Tianyao melangkah maju dengan agresif. Di sampingnya juga ada sekelompok Tianzun yang kuat seperti Ji Tianqi.
Kalian tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini adalah hari di mana keluarga Ji saya berkompetisi dalam seni bela diri. Saya tidak ingin perkelahian lainnya. Jika ada yang tidak memberi saya wajah, keluarga Ji saya tidak akan pernah menyerah. Kata Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam. Dia sangat ketakutan. Orang-orang Tiangong ini adalah sekelompok orang gila. Pada saat ini, kulit kepala Ji Tianyao berdebar kencang, dan hatinya sudah menyesal dan kesal. Jika dia mengetahui hal ini, itu akan menjadi keributan besar, dan dia tidak akan mudah memutuskan untuk mendedikasikan Ji Ruyu kepada keluarga Xiao. Jika dia bisa menikahi Tian Jiao, dengan temperamen Qin Chen dan Shen Gong Tianzun yang panas, selama keluarga Ji-nya mendapat sedikit dorongan setelah mereka menikah, dia mungkin bisa mengadu domba keluarga Tiangong dan Xiao dengan segera. Ini ide yang bagus. Mata Ji Tianyao berbinar. Meskipun Shen Gong Tianzun hanyalah Tianzun yang kuat dan sama sekali bukan lawan dari keluarga Xiao, pekerjaan yang dia wakili sangatlah luar biasa. Apalagi Shen Gong Tianzun ini dikabarkan memiliki hubungan baik dengan Xiao Yao Supreme Zizun. Jika dia bisa menarik Xiao Yao Zizun untuk maju, dia khawatir rumah Ji-nya akan stabil di dunia kuno ini. Tidak peduli seberapa merajalelanya keluarga Xiao, mereka tidak berani sepenuhnya menyinggung pemimpin umat manusia tertinggi, Xiao Yao Supreme. Poin ini bisa digunakan. Ji Tianyao sudah memikirkannya dengan cepat, matanya berkedip, memikirkan bagaimana cara membuat Qin Chen dan keluarga Xiao bertemu. Sebelumnya, dia tidak mengetahui status suami Ji Ruyu di surga, tetapi sekarang dia dapat langsung memahami status Qin Chen di surga, jauh melampaui imajinasinya. Pada saat ini, pengadilan terdiam, dan terkejut dengan metode Qin Chen sebelumnya. Dimanapun ada orang di lapangan yang berani naik. Bahkan Tuan Muda Istana dari Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan meninggal di sini bersama-sama. Pengaruh mereka terhadap Tian Jiao meningkat. Melihat tidak ada yang muncul, Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu mundur di bawah tekanan Ji Tianyao. Qin Chen berbalik dan kembali ke Shen Gong Tianzun. Ji Tianyao segera membuka mulutnya dan berkata, sejak wakil Istana Tuan Qin turun, sekarang ada talenta yang ingin bertarung, silakan datang ke pengadilan, mari kita lanjutkan pertarungan. Kata Ji Tianyao setelah sekian lama, tidak ada yang keluar, semua sudah kaget dengan Qin Chen, ada pula yang enggan mengakhirinya. Di sampingnya, wajah Ji Xinyi jelek, dan hatinya sangat marah. Itu semua karena Qin Chen yang membuat kontes seni bela diri untuk mencari pendampingnya telah gagal.